Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi ini, ada yang sudah tahu tentang materi minggu kemarin? Baik, tentang ini. Tentang teknologi informasi, Pak. Coba jelaskan. Teknologi informasi itu adalah sebuah elemen-elemen yang menghasilkan sebuah informasi, Pak. Baik, terima kasih pada ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang informatika, yang mana tentang materi kita hari ini itu tentang berpikir komputasional. Di sini ada yang mau tentang apa itu berpikir komputasional? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Saya Pak, Baik, ada Alif. itu sebuah pemikiran yang berdampak pada sebuah teknologi, baik berdampak yang sebuah menyatakan yang positif ataupun hal-hal yang akan menyinggung pada sebuah teknologi. Baik, terima kasih pada kalian. Jadi, apa itu berpikir komputasional? Yaitu adalah konsep bagaimana menentukan masalah yang ada di sekitar kita, memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan kerangka teknologi komputer. Kemudian, berpikir komputasional ini memungkinkan kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada meskipun masalah tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks. Pada akhirnya, coba baca lagi apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Nah, baik. Selanjutnya, berpikir komputasional itu mempunyai 4 teknik kunci pendekatan. Yang mana yang pertama yaitu dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Jadi, keempat teknik tersebut bekerja sama melengkapi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya di sini ada dekomposisi. Dekomposisi ialah pendekatan dengan memecahkan masalah-masalah besar dan kompleks, yang mana menjadikan masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana, sehingga ada mudah diketahui dan dipahami. Selanjutnya ada istilah lain untuk teknik dekomposisi adalah divide and conquer, atau disebut dengan divide and impera. Kemudian teknik pendekatan dekomposisi ini dapat digunakan dalam berbagai persoalan kehidupan dan mengembangkan suatu, termasuk mengembangkan produk. Kemudian, pendekatan dekomposisi ini memberikan kemudahan dalam melakukan inovasi ketika mengembangkan solusi atau produk, dan kita dapat melakukan atau menambahkan perubahan-perubahan yang akan memberikan hasil yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah. Pada kalian bisa dibacakan apa itu dekomposisi tadi? Dekomposisi merupakan sebuah pendekatan yang menyelesaikan masalah besar atau kompleks yang menjadi sebuah masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana, sehingga lebih mudah diolah dan mudah dipahami, kemudian akan menjadi solusinya. Baik, pada kalian, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan pola. Di sini pengenalan pola itu adalah teknik pengenalan pola, merupakan teknik yang mencoba untuk melihat kesamaan pola-pola atau karakteristik tertentu dari suatu permasalahan yang ada. Kemudian masalah yang memiliki karakteristik ini sama memberikan peluang atau menggunakan solusi yang sama. Kesamaan pola juga membuat kita atau komputer dapat menemukan dan memberikan solusi dengan lebih mudah. Di sini saya contohnya terdapat beberapa bola seperti pada gambar bawah ini. Bola basket, voli,
Jadi perbedaan dari bola-bola tersebut memiliki ukuran, warna, dan bahan yang sangat berbeda yang berdampak pada karakteristik bola tersebut. Persamaannya mempunyai bentuk yang sama sehingga memiliki sifat yang sama, yaitu dapat menggelinding dan memantul jika diletakkan ke lantai atau dinding. Apakah sudah mengerti tentang menggelinding? Baik, Bapak lanjut ke teks ya. Selanjutnya ada yaitu abstraksi. Jadi abstraksi itu ialah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan. Jadi dia hanya berfokus pada informasi yang penting dan berguna, serta mengabaikan detail-detail yang tidak berguna. Kemudian setelah melakukan dekomposisi ini dan mengenal pola, kita perlu melihat secara detail dari setiap permasalahan yang sudah dikerjakan. Selanjutnya kita mempelajarinya serta menentukan karakteristik yang perlu dipertimbangkan dan karakteristik yang perlu dihilangkan dari pengamatan. Kemudian dengan melakukan abstraksi ini, kita dapat fokus pada informasi yang berguna dan menghilangkan informasi yang tidak penting. Pada hari ini dengan sebelumnya coba baca yang Bapak sampaikan tadi. Abstraksi adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan dengan berfokus pada informasi yang penting dan berguna serta mengabaikan detail-detail yang tak berguna. Baik, terima kasih pada hari ini. Lain kali jangan menyampaikan kalau Bapak menjelaskan. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang algoritma. Jadi algoritma itu ialah teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Kemudian algoritma ini digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang instruksi yang akan dijalankan oleh program komputer. Kemudian ketika kita ingin komputer kita melakukan sesuatu, kita harus memberikan input mengenai apa yang harus dilakukan oleh komputer tersebut secara langkah demi langkah dan bagaimana melakukannya. Gimana Bibi, kenapa ada semangat? Semangat Pak. Sebelumnya kita untuk kita seperti dulu. Ini ya. Di sini kita akan melakukan tepuk semangat ya. Ini kita dengerin dulu. Baik, oke. Tepuk semangat. Semangat. Apa sudah paham? Belum? Paham ya? Tepuk semangat. Semangat. Algoritma itu digunakan dalam berbagai proses, termasuk perhitungan, pemrosesan data dan otomatis. Kemudian ada dua cara untuk menuliskan algoritma, yaitu menggunakan pseudocode dan flowchart. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat flowchart. Flowchart yaitu diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi. Kemudian, flowchart ini umumnya menggunakan simbol standar untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang berbeda. Kemudian, ada beberapa aturan yang menentukan tingkat detail dalam flowchart. Flowchart dapat dipecah menjadi langkah-langkah yang menyediakan banyak detail mengenai bagaimana proses yang dijalankan dalam program yang jelas. Kemudian, flowchart ini dapat dibuat
Contohnya itu, misalnya kita memiliki sepeda. Permasalahannya adalah ketika sepeda kita kendarai, terdengar bunyi tak 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 secara berulang dan semakin cepat terdengar saat kita bergerak. Kemudian dengan teknik dekomposisi dapat diselesaikan dengan memecahkan persoalan jadi berikut. Soal yang pertama, apa penyebab bunyi tak tak tersebut? Yang kedua, bagaimana dan sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi? Yang ketiga, bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyi? Yang keempat, bagaimana cara melakukan perbaikan? Yang kelima, bagaimana cara memeriksa bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar? Di sini Bapak akan kasih beberapa waktu untuk menangkap menyelesaikan soal tersebut. Kalau sudah selesai, bisa maju ke depan dan jawab pertanyaannya. Nanti kalau Bapak kasih hadiah. Ibu ada buku Pak? Ya. Tapi bisa Pak? Nggak bisa Pak. Bisa Pak. Oh udah ini Pak. Ya. Masalah ada ini. Ya, Pak, Pak, masalahnya di bagian dalam, Pak. Iya. Lantai kan? Ya. Nah, silakan kalian. Apa kalian mau jawab soal satu? Saya Pak. Barangkali kita maju. Pak, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari satu, yaitu pertanyaan apa penyebab dari bunyi tak-tak. Di sini sudah dijelaskan bahwa ketika pada sepeda dikendari maka akan terdengar bunyi tak-tak secara berulang kali. Untuk logikanya, jika terdengar tak-tak biasanya suara itu berbunyi dimulai dari rel ataupun dimulai dari lantai. Baik, terima kasih sudah hadir. Sebelumnya ini ada hadiah untuk kalian. Baik, Aduh Pak.
dan juga dapat